Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, masih semangat ya. Selamat siang anak-anakku. Semangat. Selamat siang, Pak Guru. Oke, di pembelajaran kali ini setelah minggu yang lalu kita ketemu, Ya. kita hari ini ketemu kembali untuk memulai kegiatan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, akan saya absen terlebih dahulu. Mas Eko ada, Mas Royhan ada, Mas Ya, Pak. Arif. Ini kemarin nggak ada kemana? Mojok atau kemana ini, Mas Arif? Vaksin Pak. Oh Vaksin, Pak. ya, oke, ya, sehat-sehat selalu, Mas Arif. Oke, ya. Kalau untuk pembelajaran kali ini masuk semua rupanya. Oke, selanjutnya silakan kalian cek untuk mejanya di kolong-kolong meja apakah masih ada sampah-sampah yang berserakan. Kalau ada, silakan kalian bersihkan ya, dikeluarkan sampahnya, dimasukkan ke tempat sampah, kemudian bajunya juga dimasukkan. Oke, sudah semua ya. Baik, kita masuk ke kegiatan inti untuk pembelajaran. Nah, anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya itu ada 6 ya. Diharapkan peserta didik atau kalian yang pertama bisa menentukan kecepatan putar roda gerinda sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Yang kedua, bisa menentukan kecepatan keliling. Yang ketiga, bisa menentukan waktu pemesinan. Yang keempat, bisa menghitung kecepatan putar. Kelima, bisa menghitung kecepatan keliling. Dan keenam, bisa menghitung waktu pemesinan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan kriteria penilaian tentu saja ada 3, afektif, ya, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, khusus untuk pengetahuan nanti ada 3 penilaian. Yang pertama itu ada tugas kelompok, ya, secara kelompok dikerjakan bareng-bareng, tapi satu saja pekerjaannya yang dikumpulkan. Kemudian setelah saya presentasi ada juga tugas individu, ya, dikerjakan oleh masing-masing. Kemudian pada akhir pembelajaran nanti kita akan mengambil evaluasi. Paham ya, anak-anak ya? Oke, paham semua. Paham, Pak. Ya, pinter-pinter anakku hari ini. Terus, selanjutnya, Pak Guru tekankan bahwa di BKK kita, itu kerjasama dengan PT Sebastian Jaya Metal. Ya. Nah, kebetulan materi hari ini belajar tentang gerinda. Di sana juga banyak-banyak mesin gerinda. Jadi tolong diperhatikan betul-betul. Biar nantinya, supaya nanti kalian lulus, ya, dari sini bisa untuk pengetahuan pada pembelajaran kali ini, bisa untuk modal kalian, untuk kalian mendaftar kerja di PT Sebastian Jaya Metal. Nah, untuk pertemuan minggu kemarin, kita sudah belajar tentang spesifikasi, belajar tentang butiran abrasif, ya, terus tentang tingkat kekasaran, dan yang lain-lain. Untuk hari ini kita belajar tentang perhitungannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar kelompok ya. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini karena ada jumlahnya ada 11, ya. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Hasbala, Daslan, dan Firmansyah. Kelompok kedua Hardi, Jayadi, dan seterusnya sampai 3 kelompok. Siap. Oke. Ya Pak Guru. Paham ya? Nah, sekalian Paham, kalian Pak. sekarang menempatkan Paham. tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Ya, Siap, Pak Pak. Guru. Ya, Pak. Ya, secara melingkar. Siap. Oke. Baik, sudah selesai semua. Kita lanjut untuk ya. Nah, di samping itu saya di sini juga nanti setelah presentasi silakan kalian mengerjakan LKPD, baik LKPD-nya untuk tugas kelompok maupun tugas individu. Ya. Ini silakan saya bagikan bahan ajarnya ditambah nanti LKPD-nya.
Di sini sudah ada, di RKPD sudah ada tugas kelompok maupun tugas individu. Oke, paham ya? Baik, kalau sudah paham semua, kita masuk ke materi. Pak Guru mohon izin ya melepas masker ya, anak-anak. Ya, ya Pak Guru. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, apakah sudah kelihatan ya? Ada, sudah. Sudah Sudah, Pak Pak. Guru. Sudah Pak Yang Guru, sudah samping Pak. ada tulisan parameter pemotongan mesin gerinda datar atau tidak? Ya benar, Benar, Pak. Oh Guru. iya, baik. Oke, bisa kita mulai. Ya, Pak Guru. Ya, baik. Oke. Judulnya adalah parameter pemotongan mesin gerinda datar untuk kompetensi keahlian anak kelas 12 pemesinan. Nah, tujuan pembelajaran ya tadi sudah saya sampaikan ada 6 tujuannya, yang intinya sebenarnya tentang kecepatan keliling, kecepatan putar, dan waktu pemesinan. Nah, kita masuk ke yang pertama untuk kecepatan keliling roda gerinda. Ya. Kecepatan keliling roda gerinda atau POS itu dapat dihitung dengan Pi kali D kali N per 60 kali 1000. POS singkatan dari Peripheral Operating Speed atau kecepatan keliling roda gerinda dengan satuan meter per sekon. Izin, Pak. Pak, nggak jalan, Pak. Baiknya, Pak. Tuh, nggak jalan ya? Nggak jalan ya? Diklik-klik aja, Pak. Oh iya. Terima kasih masukannya. Kalau slideshow nggak bisa Pak Guru. Oh iya. Begitu ya. Ya maaf. Mungkin komputer saya yang jelek ini ya. Kalau gitu yang ini kelihatan nggak ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oh ya. Ya Kelihatan, baik. Pak. Baik. Untuk Pi itu nilainya 3,14 atau 22/7. Dari mana Pak penilaiannya? Itu kalian cuma hanya memakai saja. Kalau kalian pengen tahu dasarnya dari mana, kalian bisa kuliah di Fakultas MIPA. Ya, nanti kalau kuliah. Nah, kita lanjut ke sini. Untuk D itu diameter roda gerinda. Satuannya milimeter. Ya. Kemudian N adalah kecepatan putar roda gerinda. Ya, satuannya rotasi per menit. Kemudian ada 60 dan angka 1000. 60 merupakan konversi satuan dari menit ke detik, sedangkan 1000 konversi satuan dari meter ke milimeter. Ya, mungkin kalian masih bingung, kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Contoh soalnya. Untuk kecepatan keliling, ya. Ada sebuah roda gerinda berdiameter 300 mm, mempunyai kecepatan putar 1700 rpm. Hitung kecepatan kelilingnya. Nah, diketahui D-nya 300 mm, N-nya 1700, ditanya POS-nya. Maka menggunakan rumus Pi kali D kali N per 60 kali 1000. Ya, dimasukkan angka-angkanya 3,14 kali 300 kali 1700 per 60 kali 1000, sehingga hasilnya adalah 26,69 meter per detik. Ya, untuk hitung-hitungan ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Tidak ada Pak Guru. Tidak ada. Bisa nanti kalau kalian kesulitan bisa menggunakan alat bantu hitung ya, yang ada pada HP, maupun bisa kalian membawa kalkulator saintifik. Boleh buat apa, Pak Guru? Ya. Halo? Boleh bawa tabel nggak? Oh, pakai sempoa malah lebih bagus, bisa buat latihan menghitung, ya. Terus kita lanjut, materi yang kedua adalah kecepatan putar mesin gerinda datar. Ya, tadi kecepatan putar simbolnya N.
Maka dari rumus yang tadi tinggal dibalik saja sehingga didapat 60 kali 1000 kali pos per pi kali d. Ya. Dengan keterangannya sama seperti tadi. Misal pos itu kecepatan keliling satuannya meter per sekon. N itu adalah kecepatan putar roda gerinda satuannya RPM. Jadi RPM itu maksudnya dalam 1 menit roda gerindanya berputar berapa kali. Ya. Kemudian ada D, diameter roda gerindanya, diameter luarnya. Terus ada 60, ada 1060, ada konversi satuan meter, konversi satuan dari menit ke detik, dan 1000 konversi satuan dari meter ke milimeter. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah roda gerinda berdiameter 200 mm akan digunakan dengan kecepatan keliling sebesar 26 meter per detik atau meter per sekon. Hitung berapa kecepatan putar roda gerinda tersebut. Penyelesaiannya diketahui D-nya 200 mm, posnya 26 meter per sekon, ditanya N. Nah, N rumusnya adalah 60 kali 1000 per pos dibagi pi kali D. Kita masukkan angka-angkanya. N sama dengan 60 kali 1000 kali 26 dibagi 3,14 kali 200. Jika menggunakan kalkulator atau kalian hitung, kecepatan putar roda gerindanya adalah sebesar 2484,08 rpm. Terus lanjut, waktu pemesinan gerinda datar. Ini ada 2 macam, ya. Jadi nanti ada yang pergerakan memanjang, ada yang pergerakan melintang. Sekarang kita masuk ke pergerakan memanjang. Ya. Memanjang itu yang ke sisi kanan dan kiri. Ya, di sini ada gambarnya. Nah, keterangannya untuk L, panjang langkah pengerindaan itu dari L kecil, panjang benda kerja, ditambah LA dan LU. LA adalah jarak bebas awal. Rumusnya adalah 15 mili atau 1,5 cm ditambah setengah kali diameter. LU adalah 15 ditambah setengah kali diameter. Ya. Kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah benda kerja berbentuk balok persegi panjang, nah, ini panjang benda kerjanya 400 mm, akan digerinda datar dengan roda gerinda berdiameter 300 mm. Hitung panjang langkah penggerindaan gerak memanjangnya, gerak ke kanan kirinya. Ya. Nah, diketahui D-nya adalah 300 mm, L-nya 400 mm, ditanya panjang langkah pengerindaan gerak mendatarnya. Ya. L sama dengan L kecil plus LA plus LU dengan panjang benda kerjanya adalah 400, LA-nya didapat dari rumus tadi 15 plus setengah kali diameter dan LU juga sama sehingga ketemu nanti hasil akhirnya adalah 730 mm. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu untuk yang pergerakannya melintang atau pergerakannya ke depan dan ke belakang. Ya, jadi panjang langkah melintangnya itu C sama dengan A plus 2B per 3 plus 2B per 3. Ya, 2B per 3. Dengan A adalah lebar benda kerjanya, B tebal roda gerindanya. Kita masuk ke contoh soal. Ya. Izin Pak, tanya Pak. Oh ya. Dari gambar tadi yang bergerak meja atau batu gerinda Pak? Oh, ya baik. Nah, saya tanya dulu. Ini kan kita masuk ke materi yang surface grinding mesin. Ya, surface grinding mesin. Kira-kira menurut Mas Aristo, dia dicekam di cekam atau di ragum atau di meja magnet? Halo? Halo?
Halo Ya, Pak, halo. gambarnya Pak. Ya. Nah, dia kan dicekam, kita cekam di meja magnet. Ya. Dicekam di meja magnet. Bendanya itu adalah diam, sedangkan yang bergerak adalah roda gerindanya. Nah, di sini yang Mas Aristo tanyakan itu yang bergerak mejanya atau rodanya, Pak? Iya Ya. Pak, betul Pak. Betul, oke. Yang bergerak adalah mejanya. Ya. Iya Pak, iya Pak. Makasih Terus, Pak. ya. Nah, sebenarnya masih ada materi satu lagi ya, yaitu penggerendaan ya dengan meja, pergeseran meja atau tanpa meja. Nah, itu bisa kalian baca sendiri ya. Bisa kalian baca sendiri nantinya di materi untuk yang bahan ajar ya. Silakan bisa kalian baca sendiri kalau itu termasuk materi yang HOTS. Oh ya, ini kebetulan Pak Guru akan rapat, kira-kira waktunya berapa menit lagi ya anak-anak ya? Halo, ada yang memperhatikan? Masih ada 20 menit lagi Pak Guru. Oh ya, terima kasih Mas Daslan. Ya Pak. Oh, masih lama ya? Ya, kebetulan saya observernya. Oh iya, terima kasih. Oke. Nah, setelah kalian menyimak presentasi dari saya, ya, dari Pak Guru, silakan kalian kerjakan LKPD baik yang tugas kelompok maupun yang tugas individu, ya. Di saat kalian nanti mengerjakan, nanti kalian akan saya amati untuk nilai keterampilan bagaimana kalian antusias dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Pak Guru tanya Pak Guru. Oh, nggih. Saya bingung yang materi hitung-hitungan tadi nanti kalau WA boleh ya Pak Guru ya kalau tanya ya. Boleh, itu kan ada juga di bahan ajar ya, Mas Eko. Oh Ya, ya. bisa kalian juga cari dari sumber lain, dari internet boleh. Ya, makasih Pak Oh Guru. iya, baik. Oke, sekarang kalian saya ya, baik, tadi mungkin masih ada ya kebingungan Mohon tentang maaf Pak, 15 menit lagi Pak, bukan 20 menit Pak. Oh ya, baik. Oke. Nah, tadi mungkin kalian ada kebingungan bagaimana membedakan untuk kecepatan putar, kecepatan keliling maupun waktu pemesinan. Nah, kita misalkan motor ya. Motor. Kalian datang dari rumah ke sini ke sekolah butuh waktu 30 menit. Nah, itu kita anggap dengan waktu pemesinan. Nah, kalian kan jalan kecepatannya misal 100 km per jam, Pak. Itu namanya kecepatan kelilingnya. Tetapi jika kalian misal motor kalian berhenti tapi dalam posisi nyala, kan roda belakangnya jalan, itu digas. Nah, itu roda belakangnya jalan, itu namanya adalah kecepatan putarnya. Kira-kira seperti itulah. Coba kalian pahami lagi ya. Saya yakin kalian semua bisa. Nah, sekarang saya minta untuk kalian terlibat aktif dalam berdiskusi ya. Jika nanti ada kesulitan dalam menjawab, bisa ditanyakan ya. Silakan di samping itu juga kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan ya. Bisa mencari sumber dari internet atau buku teks yang relevan atau bahan ajar yang saya berikan ya. Oke, silakan saya kasih waktu untuk mengerjakan. Siap Pak Guru. Siap Pak. Siapa? Oke, ini sudah anak-anak sudah mulai ramai sepertinya ya. Jadi kita langsung saja mulai. Saya meminta untuk salah satu kelompok mengemukakan pendapatnya, sementara kelompok yang lain bisa menanggapinya. Bisa ya? Silakan Mas Arief bisa mengemukakan pendapatnya. Silakan monggo Mas Arief. Ayo Arif. Belum selesai Pak Guru, masih direkam nih sebentar lagi. Oh iya, Mas Aristo mengemukakan pendapatnya, silakan kelompoknya Mas Aristo. Baik Pak, makasih Pak. Oh iya, udah cukup ya, baik, kita sudah lengkap ya. Apa yang Ya, disampaikan mungkin bisa ditanggapi oleh kelompoknya Pak Eko. Ya Pak Guru, siap Pak Guru. Oh iya, oke, betul apa yang disampaikan oleh jawaban dari
Pak Eko tadi. Ya. Nah, sekarang saya minta salah satu kelompok, tadi kan sudah tahu ya sebagian besar gimana jawabannya. Saya minta salah satu kelompok untuk mendeskripsikan atau menyampaikan hasil temuannya dengan cara membacakan di depan. Ya, silakan Mas Moga, disampaikan Mas Moga. Baik, Pak Guru, berdasarkan hasil Oh ya, diskusi oke. tadi, Ya, ya, oke. Hasil diskusinya sudah tersampaikan ya. ya, Kira-kira, makasih Pak Guru. ya, Kasih nilai ya bagus seperti ya Pak Guru. bagus, tenang saja. Makasih Pak Guru. Ya, oke. Nah, selanjutnya kalian sudah memaparkan hasil diskusi ya tadi secara bergantian. Sekarang saya minta kalian mengumpulkan LKPD-nya baik yang kelompok maupun yang individu. Ya. Nah, karena saya lihat untuk pembelajaran kali ini kalian sudah paham semua, jadi sepertinya tidak ada miskonsepsi. Sekarang saya akan memberikan kalian lembar untuk evaluasi. Silahkan kalian kerjakan ya. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Silakan saya bagikan. Aristo silakan diambil. Ya, Pak. Mas Makasih, Pak. Aristo diambil. Mas Firmansyah silakan diambil. Siap, Oke, Pak silakan Guru. dikerjakan dari sekarang. Waktunya 10 menit. Oke, silakan kalian kerjakan aja. Di saat kalian mengerjakan, di sini saya akan melanjutkan untuk tadi menilai sikap kalian pada saat kalian Ya Pak. Ya, silakan. Firman nyontek, Pak. Ya Pak, lagi diisi Pak ya. Ya, nyonteknya sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Jangan Tuh, boleh lah. nyontek Pak Aristo. Boleh Firman sedikit. nyontek ya, Pak. Udah, jangan rame. Yang rame nanti saya sunatin semuanya. Waduh, Pak Gurunya galak nih. Jangan nanti habis lah, Ya, habis lama-lama. nggak tahu ini tanggal tua ya kalian ya. Iko main HP, Pak. Ya. Oke. Sudah, waktunya selesai. Silahkan dikumpulkan ya. Siap Pak Guru. Saya udah selesai Firmansyah Pak. maju ke depan, ngumpulkan ya. Ya Pak, Pak. Ya, oke, saya duluan terima. nih, Pak. Terima kasih. Ya, Ya. sama-sama. Oke, kita masuk ke kegiatan akhir penutup ya. Mari kita membuat kesimpulan bersama-sama. Misal kita mengambil kesimpulan dari LKPD yang untuk yang individu ya. Di situ ada 3 soal ya. Untuk soal nomor 1 ya. Berapa kecepatan putarnya? Silakan siapa yang mau menjawab. Mas Daslan, berapa hasilnya? Siap Pak, 100 Pak. Betul, ya sesuai nilainya. Oke. Kemudian yang kedua, berapa kecepatan kelilingnya dalam satuan meter per sekon? Oke. 100 Oke. Pak. Oke, tidak Bohong saya itu, Pak. potong. Bohong, Pak. Ya. Pak, salah. Firman bohong, Pak Pak. Guru, masa 100 semua jawabannya Pak Guru? Iya, salah, Pak. Kamu yang kalkulatornya salah, baterainya lemah kali. Ya. Kita hitung Ganti ini. dulu baterainya itu. Oke. Udah benerin. Iya. Wah, beli jangan yang Cinaan dong. Ya, kita lanjut untuk refleksi ya. Jadi materi yang dipelajari hari ini mengenai kecepatan putar, kecepatan keliling maupun kecepatan pemesinan, waktu pemesinan maaf, saya harapkan bisa kalian kembangkan untuk pembelajaran yang lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, untuk pertemuan yang minggu depan mungkin lebih menarik buat anak-anak STM seperti kalian, ya, karena kita akan melakukan praktek menggerinda, membuat kepala palu. Baik ya, nanti baik ini udah sampai di kegiatan paling terakhir yaitu berdoa sebelum saya tutup ya. Silahkan kalian pulang langsung ke rumah masing-masing, nggak usah mampir ke warung ya. Langsung pulang sampai ke rumah, begitu sampai di rumah silahkan kalian mandi, ganti baju. Tetap protokol kesehatan harus kita laksanakan. Oke? Siap Pak Guru. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita tutup, kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Ayo. Baik, sampai ketemu next time. Mohon arahannya Pak Heri dan Pak Salim. Baik Pak Yosia, jadi sudah bagus ya. Ada beberapa hal yang ingin saya beri masukan. Yang pertama mungkin suasana belajar Pak mungkin lebih ditingkatkan lagi ini ya. Kalau tamatnya agak menurun sedikit ini. Ya, kenapa seperti itu Pak? Nah, kenapa seperti itu? Karena yang panjenengan sampaikan ini menurut saya juga ini hampir sama seperti Pak Eko ini Pak. Apalagi ini hitungan itu sebenarnya bisa menarik anak-anak sesungguhnya gitu ya. Menariknya di mana? Tampilan kita menyampaikan itu ya. Kita kan panjenengan sudah belajar mengenai, diajari anak-anak ini mengenai parameter itu tadi mesin gerinda kan itu ya. Baru kemudian ada tadi di tujuan kan menentukan itu ya, menentukan parameter tadi. Oke, soalnya sudah dibulak-balik tadi saya amati itu ya. Nah, cuman ini berinteraksinya dengan siswa ini agak kurang Pak. Ini saya amati tadi banyak monotonnya itu ya. Lah maksud saya begini. Nah, dikeluarkan soalnya dulu. Ini hanya desain animasinya saja. Soalnya dikeluarkan dulu. Nah, baru kemudian misalkan dari soal seperti ini menurut saudara itu ya, menurut anak-anak itu apa yang diketahui untuk bisa menghitung misalkan panjenengan tentukan putaran ya, misalkan putaran mesin itu ya. Apa yang diketahui coba diajak di situ. Itu ya. Nah, anak-anak biar menjawab. Ya, kalau sudah menjawab kita cek benar enggak jawaban itu, munculkan Pak, klik muncul. Nah, kan itu Pak. Nah, kalau ada jawaban-jawaban yang kurang, nah disitulah kita memberikan penguatan. Nah, ini satuan-satuan ini sudah sesuai belum? Itu seperti parameter tadi yang diharapkan. Misalkan belum, karena satuannya harus disesuaikan. Bagaimana kira-kira menyesuaikan? Karena itu kan penahapan dalam pengerjaan matematik itu kan kayak begitu ya, terapan kan juga begitu ya, karena parameter disesuaikan. Oke, kalau sudah ditanya kira-kira ada enggak yang bisa menyampaikan jawabannya ya, itu mau maju atau verbal, silakan. Aduh Pak begini Pak begini, oke munculkan Pak, gitu tahapan-tahapan itu sehingga interaksi anak-anak ini ada muncul Pak. Tapi kalau kita hanya mungkin membacakan itu tadi, ini pasti banyak lewatnya anak-anak ini. Apalagi hitung-hitungan Pak, ini banyak lewat. Itu ya. Pasti anak-anak ini waduh, ini apa ini, wah ramudeng aku, ini radong ini aku, kan itu ya. Apa ini? Tapi kalau kita ajak berinteraksi itu, insya Allah anak-anak ini ada ini Pak. Itu ya. Nah, jadi ini hanya desain ya Pak, kita menyampaikan aja. Itu ya. Karena memang kuncinya kita menyampaikan tadi, di mengajar itu kan mentransformasi ini apa yang kita miliki itu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Satu itu. Yang kedua Pak itu, ini saya agak bingung tadi, ada LKPD itu kan kelompok dan individu itu ya. Terus ada lagi lembar evaluasi. Nah, menurut saya Pak, ini hanya di metodenya saja yang panjenengan pakai. Ya, mestinya kalau tadi diajak anak-anak diskusi, tadi ada juga menyampaikan, itu mestinya yang untuk kelompok Pak. Ya, harusnya yang kelompok itu. Tidak semuanya disampaikan LKPD itu baik individu maupun kelompok. Nah, setelah itu tadi panjenengan kelompok tadi sudah menyampaikan, nah, tidak kalah pentingnya adalah penguatannya, hasilnya, ya tadi sudah sampaikan itu tadi ya. Nah, baru kemudian kalau panjenengan menginisiasi untuk yang individu, lah baru dimunculkan yang individunya Pak. Jadi itu, kalau memang waktunya itu cukup, misalkan itu ya. Nah, jadi itu juga bisa jadi sebagai bahan evaluasi panjenengan itu ya. Ya, karena ini evaluasinya kan sudah bertumpuk-tumpuk itu ya.
Nah, baru kemudian panjenengan itu kalau sudah selesai, selesai tadi untuk kegiatan mutuk saya kira sudah cukup bagus lah itu ya. Jadi itu. Jadi ada dua poin menurut saya itu ya. Jadi suasana dan penahapan di dalam LKPD tadi. Itu ya. Jadi itu Pak Pak Yusia itu ya. Jadi suasana belajar itu mulai muncul ini setelah diberikan tugas tadi ini ya. Ya, jadi pada saat proses ini itu tadi itu menurut saya gregetnya itu kurang, suasananya masih monoton itu ya. Kenapa? Karena kita asik dengan apa yang kita sampaikan. Harusnya anak-anak diajak asik dengan anak-anak yang mereka sampaikan, pendapat-pendapat mereka. Jadi itu Pak, ini masukan saya itu ya. Yang selebihnya mungkin Pak Salim mau menyampaikan, silakan. Terima kasih Pak Heri. Yang pertama saya sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Heri. Jadi masih satu arah gitu ya dalam penyampaian sehingga anak-anak akhirnya pasif. Padahal kita diminta untuk bisa memunculkan critical thinking pada anak dan lain sebagainya sehingga nanti sampai kepada hot yang kita tuju. Jadi mohon itu jangan dilupakan. Karena kelihatannya ketika ada masukan-masukan baru ini dari teman-teman, dari Pak Heri, dari saya ada masukan baru, teman-teman fokus kepada masukan yang baru. Nah, masukan-masukan yang sebelumnya agak dilupakan sedikit ini. Contohnya di pendahuluan review juga ada yang ketinggalan misalnya itu. Di dalam review ada yang ketinggalan. Nah, ini tetap fokus teman-teman semuanya. Jadi meskipun ada masukan baru, okelah ditambahkan pada sesi yang berikutnya, teman-teman yang berikutnya, tapi masukan-masukan yang sebelumnya tolong jangan ditinggalkan sehingga semakin komplit. Kita kalau melihat teman-teman bisa menampilkan hal yang komplit, saya sangat senang tentunya. Demikian juga mungkin dengan Pak Heri yang diharapkan seperti itu. Yang berikutnya, Pak Yusia ini materi untuk mengarah ke praktek ya? Enggak Pak, perhitungan Pak. Perhitungan, belum ke arah prakteknya? Oh belum, bukan Pak. Teori masih Pak. Masih teori. Tetapi kalau melihat apa yang tadi disampaikan di penutup, Pak Yusia akan memberikan pelajaran itu setelahnya untuk minggu depan ya, Pak. untuk minggu depannya. Saya berharap saja ini sebenarnya masukan saja. Jadi kalau misalnya yang direncanakan seperti itu, meskipun sifatnya hanya baru sebatas teori, tapi lebih baik dikaitkan langsung dengan apa yang akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Misalnya tidak akan membuat palu, misalnya kan gitu. Maka perhitungan putaran mesin dan lain sebagainya itu harus sudah terkait dengan apa yang akan dilakukan pada pertemuan yang akan datang. Sehingga pada pertemuan yang akan datang ketika membuat work preparation menurut istilah saya, atau lembar kerja, anak-anak sudah bisa lebih cepat fokusnya. Misalnya untuk membuat kepala palunya, kecepatan gerindanya berapa, dan lain sebagainya itu sudah tinggal memasukkan di dalam kolom-kolom work preparation. Akan lebih cepat maksud saya, sehingga bisa mengefektifkan waktu. Dan kita tinggal mengevaluasi saja apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak dalam lembar kerja atau work preparation persiapan kerja itu, apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang akan dilakukan. Sehingga lebih pada menyikat waktu menurut saya, lebih efektif di dalam hal ini. Ini masukan kepada Pak Yusia. Terima kasih. Terima kasih atas arahannya Pak Heri dan Pak Salim, nanti kami akan lupa lagi. Terima kasih Pak. Jadi mungkin harus dibedakan materi-materi ini sifatnya pengetahuan teoritis atau petunjuk teknis mengantarkan kita di praktek, Pak. Ya, tapi kalau memang materi panjenengan itu mengantarkan praktek, lebih baik soal-soal yang diberikan itu adalah implementatif untuk menunjang kegiatan berikutnya.
itu lebih cantik, itu ya. Jadi ada kesinambungannya, itu ya. Jadi ini harapan kita seperti itu ya. Itu Pak Yosian ya. Jadi untuk semuanya saja coba dilihat kembali apakah kita ini mapel kita ini pure teori atau memang itu praktek gitu ya. Kalau praktek sudah langsung implementasi dari persamaan tadi itu ya. Jadi dibedakan antara praktis dan saintifiknya itu, sainsnya itu ya. Jadi itu. Ini masukan saya. Ini yang memang sesuatu yang berbeda. Kalau memang aplikatif ya sudah biasanya memang itu pertemuan awal pada saat sebelum kita melakukan project based learning. Ya, termasuk menghitung itu tadi, putaran tadi. Ya, jadi di minggu berikutnya tinggal kita mengimplementasikan. Ya, kita tidak menghitung lagi itu ya, sudah teknis untuk menyelesaikan job atau project yang akan diselesaikan siswa. Jadi itu ya Pak Yosian ya. Terima kasih Pak. Nah, seperti review tadi kalau memang belum ada di pendahuluan, di RPP-nya belum ada, disisipkan, dimasukkan tidak apa-apa. Itu untuk kebaikan. Ini untuk semuanya saja. Itu ya. Kalau yang sudah ada ternyata kejar belum dilakukan tidak apa-apa. Memang harusnya memang seperti itu proses pembelajaran itu. Itu ya. Terima kasih Pak. Baik. Ini saya mati Pak Yusiani dari non pendidikan ya. ST saya mati. Ya, itu udah bagus lah, udah bagus. Nah, jadi itu ya. Pak. Kemudian untuk